Sintesis protein merupakan reaksi yang berhubungan fungsi DNA dengan penyusun molekul tubuh, yaitu protein. Protein yang dibentuk melalui sintesis protein akan mengalami banyak modifikasi yang menjadi protein struktur, proteksi, dan enzim sebagai biokatalisator. Sintesis protein ini didefinisikan sebagai proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA sebagai sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Dalam sintesis protein terdapat beberapa komponen yang berperan dalam sintesis protein. Di antaranya yaitu inti sel, RNA kasar, ribosom RNA, mRNA, tRNA, dan RNA polimerase. Selanjutnya yaitu tujuan sintesis protein. Sintesis protein ini bertujuan untuk membuat rantai polipeptida atau protein dari asam amino. Protein-protein tersebut akan menjalankan berbagai fungsi di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan langkah pertama dari proses ekspresi gen. Sebuah gen disalin ke dalam potongan RNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. RNA ini disebut sebagai transkrip utama. Faktor transkripsi dapat mengikat sekuens DNA spesifik yang disebut sequence enhancer atau penambah dan promoter atau promotor untuk merekrut RNA polimerase ke lokasi transkripsi yang sesuai. Selanjutnya yaitu translasi. Dalam genetika dan biologi molekuler, translasi merupakan penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dan translasi ini merupakan dua proses utama yang menghubungkan antara gen dengan protein. Ini adalah sebuah sel. Sel adalah unit dasar dari semua jaringan hidup yang di dalamnya terdapat nukleus yang berisi gen-gen. Gen-gen manusia dibagi antara 23 pasang kromosom dan setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA, yaitu tersusun dengan protein, yaitu dikelilingi oleh histon. Gen-gen yang ada menjadi petunjuk untuk membuat protein ketika gen sedang aktif yang dibantu dengan enzim yang disebut RNA polimerase yang menempel pada awal gen dan bergerak membentuk untaian mRNA dari tempat kosong yang ada di nukleus. Kode-kode DNA ini menentukan dan akan mengisi bagian kosong yang akan ditambahkan mRNA, dan proses ini disebut dengan transkripsi. Sebelum diproduksi menjadi protein, perlu proses lanjutan. mRNA hasil dari transkripsi yang tadi bergerak keluar dari inti sel menuju sitoplasma dan akan bergabung dengan ribosom. Setelah bergabung dengan ribosom, akan membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino dan ada 20 jenis asam amino. Maka proses ini disebut dengan inisiasi. Selanjutnya, molekul RNA transfer atau tRNA membawa asam amino ke ribosom dan akan membaca 3 base penyusunan mRNA sekaligus, dan tRNA memberikan asam amino yang disebut prosesnya yaitu elongasi. Dan terminasi pun terjadi ketika proses sudah sampai codon stop dan terlepas setelah membentuk rantai asam amino. Setelah asam amino terakhir bergabung, rantai asam amino akan melipat
dan membentuk protein. Dan proses ini disebut dengan translasi. Replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan bagian penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel prokariota, sambung menyambung melaksanakan replikasi DNA. Dan pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sel, sebelum mitosis atau meiosis 1. Penggandaan tersebut menggunakan enzim DNA polimerase yang menolong pembentukan ikatan selang nukleotida-nukleotida penyusun polimer DNA. Mekanisme replikasi bahan genetik memang sangat kompleks dan melibatkan banyak protein dengan masing-masing peranan spesifik. Protein-protein yang terlibat di dalam proses replikasi bahan genetik dikode oleh gen-gen yang terdapat di dalam bahan genetik itu sendiri. Dan secara umum, replikasi bahan genetik merupakan proses pengkopian atau penggandaan rangkaian molekul bahan genetik DNA atau RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Struktur dasar dan pasang basa DNA. Struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari dua untai rantai polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Struktur dasar pasang basa komplementer tersebut penting untuk diperhatikan dalam mempelajari mekanisme replikasi DNA. Untuk susunan komplementer, dari basa DNA terdiri dari pasangan satu basa purin dengan satu basa primidin. Basa purin terdiri dari adenin A dan guanin G, sedangkan primidin terdiri dari sitosin C dan trimin T. Pada RNA, trimin diganti oleh uracil atau U. Template penyalinan DNA. Dasar dari penyalinan DNA adalah penyocokan pasangan basa DNA dari template atau DNA induk. Pada tahap awal, struktur double helix akan dipisahkan dari masing-masing untaian tunggal, akan menjadi template atau DNA induk. Basa G akan berpasangan dengan basa C yang baru, dan basa T hanya akan berpasangan dengan basa A yang baru. Dengan demikian, masing-masing helai DNA akan menjadi dasar salinan template untuk dibentuknya helai komplementer DNA yang baru. Nah, gambar ini merupakan sistem template pada proses replikasi DNA. Dengan memasangkan basa nukleotida dengan pasangannya, maka dapat dilakukan replikasi DNA baru yang serupa dengan induknya. Model replikasi DNA. Yang pertama yaitu ada model semi-konservatif, merupakan model yang dikemukakan oleh Wordsworth dan Crick, di mana setiap molekul untaian ganda DNA anakan terdiri atas untaian tunggal DNA induk dan satu untaian tunggal DNA hasil sintesis baru. Gambarnya seperti ini. Kemudian konservatif merupakan molekul DNA untaian ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang ketiga, dispresif. Model ini menyatakan bahwa molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Komponen-komponen penting dalam replikasi. Yang pertama ada DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalis proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Kemudian ada cetakan. Cetakan merupakan molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Kemudian primase, yaitu enzim yang mengkatalis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Helikase adalah enzim pembuka ikatan untaian DNA induk, dan DNA ligase yaitu suatu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Mekanisme replikasi atau sintesis DNA. Pada mekanisme DNA berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk. Pada pemisahan kedua untaian DNA induk, yang akan direplikasi dilakukan oleh enzim DNA helikase. Pada kedua untaian DNA induk,
digunakan sebagai cetakan untuk mesintesis DNA baru. Sintesis DNA berlangsung dengan orientasi 5 aksen 3. Oleh karenanya, terdapat 2 untaian DNA cetakan yang orientasinya berlawanan. Maka, pada sintesis kedua untaian DNA baru juga berlangsung dengan arah geometris yang berlawanan, tapi semuanya tetap dengan orientasi 5 aksen 3. Pada tahap yang kedua yaitu pengawalan atau permulaan atau juga inisiasi sintesis DNA. Pada proses pemulaan sintesis untaian DNA yang sebelumnya didahului oleh sintesis molekul primer. Dalam proses replikasi, garpu replikasi akan membuka secara bertahap yang dimulai dari titik awal replikasi atau pada pangkal replikasi dan akan bergerak di sepanjang DNA cetakan sampai semua molekul DNA induk direplikasi. Oleh karena itu, pada sintesis untaian DNA baru yang searah dengan pembukaan garpu replikasi akan dapat dilakukan tanpa terputus atau pada sintesis secara kontinu. Pada untaian DNA yang disintesis secara kontinu disebut juga sebagai untaian DNA awal. Sebaliknya, jika sintesis untaian DNA yang berlawanan arah geometrinya dengan arah pembukaan garpu replikasi dilakukan secara tahap demi tahap atau sintesis secara diskontinu. Pada tahap ketiga yaitu pemanjangan untaian DNA. Pada saat nukleotida berjejer dengan basa-basa komplementer sepanjang untaian pola cetakan DNA, nukleotida ini akan ditambahkan oleh polimerase satu demi satu ke ujung yang baru tumbuh dari untai DNA yang baru. Pada laju pemanjangannya kurang lebih 500 nukleotida per detik pada bakteri dan 50 per detik pada sel-sel manusia. Pada untai DNA baru dapat memanjang hanya pada arah 5 aksen 3. Di sepanjang salah satu untai cetakan, DNA polimerase dapat mensintesis untai komplementer yang kontinu dengan memanjangkan DNA yang baru dengan arah 5 aksen 3 aksen yang bersifat wajib. Pada polimerase tersebut dapat bersarang pada cabang replikasi dan bergerak di sepanjang untai cetakan seiring dengan bergeraknya cabang. Pada untai DNA yang dibuat dengan metode ini dapat juga disebut dengan untai pemimpin. Untuk memanjangkan untai DNA yang baru, polimerase harus bekerja di sepanjang cetakan jauh dari cabang replikasi. Pada untai DNA yang disintesis dalam arah ini juga disebut dengan lagging strand. Pada proses analog dengan metode menjahit yang disebut dengan stick balik. Pada saat gelembung replikasi terbuka, molekul polimerase dapat bekerja jauh dari cabang replikasi dan mensintesis segmen pendek DNA. Sedangkan pada saat gelembung berkembang, pada segmen pendek lagging strand lainnya dapat dibuat dengan cara yang sama. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap memprimerkan sintesis DNA. Pada suatu enzim yang disebut dengan primase menggabungkan nukleotida RNA untuk membentuk primer yang panjangnya kurang lebih 10 nukleotida pada eukariota. DNA polimerase yang lain kemudian menggantikan nukleotida RNA dari primer-primer dengan versi DNA. Untuk lagging strand, setiap fragmen harus diprimerkan. Primer-primer ini dapat diubah ke DNA sebelum DNA ligase menggabungkan fragmen-fragmen tersebut menjadi satu. Pada tahap yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu terminasi sintesis DNA. Pada prokariot, replikasi genom berbentuk lingkar atau berakhir pada waktu kedua garpu replikasi yang bertemu pada satu titik. Titik tempat pengakhiran replikasi disebut dengan sisi terminasi. Pada eukariot, keberadaannya menjadi lain yang dikarenakan pada struktur genomnya yang linier sehingga terdapat komplikasi terminasi replikasi pada ujung-ujung kromosom. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua helai yang berpilin satu sama lain dan membentuk double helix. Pada setiap
helai terdiri dari 4 urutan bahasa kimia yang diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Pada 2 helai yang saling melengkapi, yang berarti bahwa dimanapun ada T dalam satu untai, akan ada A di untai yang berlawanan, dan dimanapun ada C, maka akan ada G di untai yang lainnya. Pada setiap helai memiliki ujung 3 aksen dan 5 aksen di akhir. Pada 2 helai berjalan di berlawanan arah, yang menentukan bagaimana masing-masing untai DNA direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan 2 helai. Pada enzim ini dilakukan oleh enzim helikase dan menghasilkan replikasi karpu. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai DNA baru. Enzim yang disebut dengan enzim perimase dimulai prosesnya. Pada enzim ini membuat sepotong RNA kecil yang disebut dengan primer, yang menandakan titik awal untuk pembangunan untai baru DNA. Pada enzim yang disebut DNA polimerase akan mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Pada salah satu untai DNA baru, akan termuka untai yang dibuat terus-menerus. DNA polimerase menambahkan basa satu persatu di 5 aksen ke 3 aksen. Untai yang lainnya, untai tertinggal, tidak dapat dibuat dengan cara terus-menerus karena arahnya yang berlawanan. Pada DNA polimerase, hanya dapat membuat alur dalam rangkaian potongan kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Pada setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam arah 5 aksen ke 3 aksen. Pada primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bahwa untai yang tertinggal pada fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan proses ini diulang lagi. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim eksonuklease menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA. Akhir dari segel ligase DNA yaitu enzim fragmen DNA di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi konservatif karena pada setiap molekul DNA terdiri dari untai yang lama dan untai yang dilestarikan DNA dan satu untai yang baru. Replikasi DNA pada organisme prokariotik. Replikasi molekul DNA dimulai pada tempat-tempat khusus yang disebut pangkal replikasi atau origin of replication. Kromosom bakteri yang berbentuk melingkar mempunyai satu pangkal yaitu satu bagian DNA yang mempunyai urutan nukleotida yang spesifik. Replikasi DNA berlangsung pada kedua arah mengelilingi kromosom sirkular sampai keseluruhan kromosom tersebut telah diproduksi. Enzim yang memulai replikasi mengenali urutan ini dan menempel pada DNA, memisahkan kedua rantai dan membentuk sebuah gelembung yang dinamakan gelembung replikasi. Replikasi DNA kemudian berjalan dalam dua arah sampai seluruh molekul tersebut disalin. Selanjutnya, replikasi DNA pada organisme eukariotik. Pada eukariota, replikasi DNA dimulai pada tempat-tempat spesifik di mana kedua untai DNA induk berpisah membentuk gelembung replikasi. Daerah tersebut dinamakan pangkal replikasi. Pada eukariota, terdapat ratusan atau ribuan daerah pangkal replikasi di sepanjang molekul DNA. Gelembung replikasi terentang secara lateral, sementara replikasi DNA bergerak kedua arah. Pada akhirnya, gelembung replikasi akan menyatu di tengah, dan sintetis rantai DNA anak pun selesai. Garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang replikasi adalah susunan yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Garpu replikasi ini dibuat tampak enzim helikase yang memutus ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untai DNA. Kemudian membuka untai ganda dan dijadikan dua cabang masing-masing terdiri dari sebuah untai tunggal DNA. Masing-masing cabang tersebut akan dijadikan
atau cetakan kepada pembentukan dua untai DNA baru berdasarkan urutan nukleotida komplementernya. DNA polimerase membentuk untai DNA baru dengan memperpanjang oligonukleotida yang dibuat oleh enzim primase dan dikata primase. Kemudian peran helikase dalam replikasi DNA. Mekanisme kerja helikase dalam DNA ialah membentuk kompleks nucleoprotein disebut replisom dengan promes dan memotong ikatan pada double helix DNA menjadi dua rantai tunggal DNA. Kemudian fungsi dari enzim helikase ini yaitu untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida.